Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Al-hadis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman serta nikmat Islam. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia rupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampailah kepada kita selaku umat. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sedikit tentang Lebaran tak perlu berlebih-lebihan. Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya ketika di bulan atau di hari raya Idul Fitri untuk mengumandangkan takbir dan tahmid sebagai ungkapan rasa bahagia dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Itu pun ada batas waktunya, yakni cukup sampai khutbah kedua. Jadi ketika kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam hal segala apapun, kita harus laksanakan. Beliau juga terbiasa menyerukan perintah untuk menunaikan zakat kepada orang, yaitu kepada umat muslim, umatnya Nabi Muhammad SAW, untuk melaksanakan zakat fitrah. Zakat fitrah ini hukumnya adalah wajib. Tetapi zakat fitrah ini walaupun dihukumi wajib, tetapi ada batas waktunya, yang mana yaitu pada malam gelap gulita sampai sebelum dilaksanakannya, yaitu sholat Idul Fitri. Apabila ada yang melaksanakan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, berarti itu bukan termasuk zakat fitrah, tetapi itu adalah termasuk sedekah. Berarti orang tersebut mendapatkan pahala sedekah, bukan termasuk orang yang melaksanakan zakat fitrah. Jamaah rahimakumullah, Idul Fitri memang penting untuk dirayakan sebagai ungkapan atau bentuk kegembiraan kita sebagai umat Islam yang telah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Tetapi ketika kita merayakan kegembiraan ini pada yaitu di hari Lebaran atau di hari raya Idul Fitri, kita tidak diperbolehkan, yaitu kita harus sederhana mungkin, tidak boleh sampai berlebih-lebihan. Bagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Yunus ayat 58 tentang kebahagiaan. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Yunus ayat 58, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, dengan anugerah Allah dan kasih sayangnya, maka dengan demikian bergembiralah. Maksud di sini yaitu kita boleh bergembira menyambut hari raya Idul Fitri
menyambut hari kemenangan setelah kita berpuasa 1 bulan penuh, tetapi kita tidak boleh sampai berlebih-lebihan. Namun demikian, hendaknya perayaan ini kita laksanakan dalam batasan-batasan kewajaran saja. Saudara kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, dalam konteks kita belajar memahami cara Rasulullah merayakan Idul Fitri. Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW memang menganjurkan supaya sebelum berangkat ke tempat sholat Id, kita disunahkan untuk mengisi perut kita. Yaitu sebelum kita melaksanakan sholat Id, kita makan terlebih dahulu. Tetapi makan di sini jangan sampai kita berlebihan. Makan sampai kenyang, sampai kita malas ngantuk. Nah, yang ada kita tidak jadi berangkat untuk sholat Id. Nah, jangan sampai berlebihan. Rasulullah pun ketika mengisi perut sebelum berangkat sholat Id, yaitu hanya memakan 3 kurma saja. Terus kemudian yang kedua, Nabi Muhammad terbiasa mandi di pagi hari sebelum sholat Id. Beliau juga mengenakan pakaian terbaik dengan aroma minyak wangi yang menyegarkan seperti yang beliau sabdakan. Baguskan jalan kalian, indahkan pakaian kalian sehingga kalian harum di antara orang-orang. Beliau di saat hari raya memakai pakaian terbaiknya. Dalam riwayat beliau biasa menggunakan jubah berwarna hijau dan kadang jubah warna putih yang bergaris merah kunyit yang sangat beliau sukai. Pakaian yang dikenakan Nabi SAW sangat istimewa, akan tetapi tetap ada batasan kewajarannya. Dalam riwayat Abdullah bin Umar dijelaskan bahwa pernah suatu ketika ada seseorang sahabat yang memberikan berupa pakaian kepada Nabi Muhammad, yaitu kain sutra, tetapi Nabi Muhammad SAW menolaknya. Kenapa? Karena itu termasuk berlebihan. Walaupun di hari Lebaran disunahkan menggunakan pakaian yang bagus, akan tetapi jangan mencolok sehingga dapat menimbulkan kesenjangan sosial di antara umat Islam yang sedang merayakan Lebaran. Nah, ketika kita laksanakan atau ketika kita menyambut hari raya Idul Fitri, hari Lebaran, kita yang biasa-biasa saja, jangan sampai berlebihan dari segi berpakaian dan dari segi hal apapun, kita tidak usah berlebihan. Dan kemudian Rasulullah SAW ketika berangkat untuk mengerjakan sholat Idul Fitri, Nabi Muhammad SAW dengan berjalan kaki. Dan ketika berpulang melaksanakan Idul Fitri, Nabi Muhammad SAW yaitu beda arah. Pulangnya beda arah atau beda jalur. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW menyapa para sahabat yang berada di lorong-lorong Madinah atau di jauh dari pusat kota. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi saya mengajak kepada saudara-saudara semuanya, mari kita jadikan momen hari Lebaran ini, yaitu jadikan momen silaturahmi antara keluarga, kerabat, dan sahabat-sahabat kita dengan yang sederhana mungkin, tidak sampai berlebihan. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Mudah-mudahan selama kita berpuasa dari pertama sampai akhir, kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa subscribe channel YouTube Al Mustari untuk mendapatkan informasi-informasi ataupun konten terkini ya Sobat Almus.